Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmawati dari Pendidikan Biologi 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pendidikan agama Islam. Materi pertama, materi yang kedua, materi yang ketiga, dan materi yang keempat. Sebelum memasuki ke materi, di sini saya akan menceritakan mengenai pengetahuan Islam. Agama Islam adalah agama yang cinta kedamaian, agama yang teratur, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam, percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam percaya Allah itu esa, karena tidak mungkin alam semesta diatur oleh dua Tuhan atau lebih. Islam mengajarkan kita berbagai kebaikan dan melarang kita melakukan keburukan. Pengetahuan agama Islam yang saya dapat dari TK yaitu membiasakan anak mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Allah seperti tasbih, istighfar, dan salawat. Melafalkan bacaan doa-doa sehari-hari seperti doa sebelum tidur, doa sebangun tidur, doa sebelum makan, sesudah makan, dan lain sebagainya. Kemudian mengulang kata-kata pendek seperti asma Allah, tasbih, tahmid, dan bismillah. Kemudian kami juga diajarkan mengenai tata cara berwudu, bacaan sholat, gerakan sholat. Kemudian kami juga diwajibkan menghafal mengenai beberapa hadis pendek dan surat-surat pendek. Dan ketika SD, pelajaran yang dapat saya terima yaitu menghafal surat Al-Fatihah, Al-Kausar, dan An-Nasr. Menunjukkan ciptaan Allah, menghafalkan dan menghafal rukun Islam dan rukun iman, kemudian menteladani sikap dan perilaku terpuji seperti perilaku jujur, tanggung jawab, hidup bersih, disiplin, rajin, tolong-menolong, hormat kepada orang tua, adab makan dan minum, rendah hati, dan lain sebagainya. Dan ketika SMP, di sini saya diajarkan mengenai tata cara bersuci yang benar, pengertian bersuci, alat bersuci, macam-macam najis, adab buang air, beserta larangan ketika buang air, memahami dan mempraktekkan tata cara berwudu seperti pengertian wudu, niat, syarat, dan rukun. Mengenai huruf hijaiyah, tanda baca Al-Quran, menyebutkan dan mengartikan 5 dari Asmaul Husna, melafalkan dan menghafal bacaan sholat, dan kemudian juga mempraktikkan gerakan sholat serta tertib. Dan yang terakhir adalah pengetahuan yang saya terima ketika saya di SMA, yaitu mengenai membaca dan menulis Al-Quran, kemudian mempelajari tentang ilmu tajwid, menghafal 5 sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah. Kemudian kami juga diajarkan mengenai rukun Islam dan rukun iman secara detail, kemudian hari kiamat, kemudian juga bagaimana tata cara naik haji yang benar, melakukan dan membaca zikir dan doa setelah sholat, kemudian mengetahui nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Demikianlah pengetahuan Islam yang saya dapat sampaikan. Kemudian kita lanjut ke materi. Materi pertama yaitu mengenai rukun Islam dan rukun iman. Di sini kita akan membahas rukun Islam terlebih dahulu. Rukun Islam terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama rukun dan Islam. Rukun yang berarti bagian yang tidak dapat terpisahkan atau inheren, dan Islam berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama aslama, yang artinya menyerah atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu berasal dari kata salima, yang berarti selamat atau mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam terdiri dari 5, yaitu yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga yaitu mengerjakan puasa, yang keempat membayar zakat, dan yang terakhir yaitu mengerjakan haji bagi yang lain. Yang pertama kita akan membahas mengenai syahadat. Syahadat berasal dari kata syahadah, yang artinya pengakuan atau persaksian. Syahadat ini ada 2, yaitu syahadat ilahiyah dan syahadat kerasulan. Yang kedua yaitu sholat. Perintah sholat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Perintah puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Zakat artinya bersih atau menyucikan. Perintah untuk berzakat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya adalah naik haji bagi yang mampu. Naik haji bagi yang mampu ini perintahnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun iman. Menurut bahasa, iman itu artinya adalah percaya. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib nomor 64, iman itu dipercaya dengan sepenuh hati, dikatakan dengan lisan,
dan diamalkan dengan perbuatan. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ini merupakan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dan dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir yang terdapat dalam Quran surat Al-Taha ayat 51 dan surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar yang terdapat dalam surat Al-Taubah ayat 51. Yang kedua adalah penulisan Al-Quran dan pembukuan Al-Hadis. Mushaf Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang ini telah banyak melalui proses yang panjang dan berliku-liku, sehingga memakan waktu lebih dari 1.400 tahun yang silam dan mempunyai latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selain itu, jaminan atas keautentikan Al-Quran termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pada permulaan Islam, kebanyakan orang Arab adalah buta huruf. Sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis. Mereka belum mengenal kertas, sehingga wahyu yang diturunkan itu ditulis di pelepah kurma, batu, kulit, dan tulang hewan. Setelah mereka menaklukkan Persia, barulah mereka mengenal istilah kertas, di mana Rasulullah telah meninggal. Pada masa Rasulullah, beliau menyuruh para sahabat setiap wahyu yang turun agar dihafal dan ditulis. Bahkan, beliau membuat peraturan, yaitu Al-Quran saja yang boleh ditulis. Hadis atau pelajaran yang mereka dengar dari Rasulullah langsung tidak boleh ditulis. Sejarah penulisan Al-Quran. Yang pertama pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ini terdapat dua periode. Yang pertama, Al-Jama'u fi Sudur. Artinya, para sahabat langsung menghafal di luar kepala. Dan yang kedua, Al-Jama'u fi Sutur. Para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibaca oleh Rasulullah di media, yaitu seperti pelepah kurma, batu, dan kulit, serta tulang binatang. Dan yang kedua, pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Atas usulan Umar, Khalifah memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran yang masih tercecer agar diperiksa, diteliti, dan dijadikan mushaf. Yang ketiga, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada pembukuan Al-Quran, melainkan beliau mengemban misi untuk menyebarkan Islam dan mensosialisasikan sumber utama ajaran Al-Quran ke wilayah-wilayah daulah Islam yang baru. Yang keempat, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan untuk menjalin dan menyatukan Al-Quran menjadi mushaf, yang jumlahnya ada 6, dan membakar setiap naskah selain mushaf. Mushaf yang ditulis belum menggunakan tanda baca. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mushaf yang tadinya belum ada tanda bacanya, atas usul dari seorang sahabat Abdul Aswad Ad-Juali, tanda titik untuk menandai fathah, kasrah, dan dhammah. Dari sejarah penulisan Al-Quran, dengan melalui proses yang panjang dan berliku, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yang ditulis di media pelepah kurma, batu, kulit, dan tulang binatang akhirnya diubah dengan menggunakan kertas. Bahkan yang awalnya tanpa tanda baca, kemudian menggunakan tanda baca hingga tanda baca tajwid. Selanjutnya, pembukuan Al-Hadis. Masa pertumbuhan hadis dan jalan-jalan para sahabat memperolehnya. Munculnya hadis itu mengalami proses yang memiliki keterkaitan dengan beberapa hal yang meliputi. Yang pertama, peristiwa-peristiwa terjadi di hadapan Nabi, yang kemudian Nabi menjelaskan hukumnya dan menyebarluaskan kepada kaum muslimin. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam yang kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, baik kejadian yang menimpa pada diri orang, baik itu secara langsung maupun peristiwa yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang disaksikan sahabat mengenai apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, kemudian sahabat itu menanyakan dan kemudian Nabi SAW menjelaskannya. Sejarah penghimpun hadis di masa Umar bin Khattab. Umar dalam hal ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Hal ini memang dapat dipahami karena memang pada masa itu, terutama masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, naskah Al-Quran masih sangat terbatas jumlahnya, dan karena itu belum menyebar ke daerah-daerah kekuatan Islam. Sejarah penghimpunan hadis pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini,
Kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman dua khalifah sebelumnya. Sebab seruannya itu ternyata tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para periwayat yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal ini lebih disebabkan karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam telah bertambah makin luas, yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Sejarah penghimpunan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali juga tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dan diperoleh pula Ansari yang menyatakan bahwa Ali tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya itu disumpah. Hanya saja, kepada orang-orang yang benar-benar dipercayainya, Ali tidak meminta mereka untuk bersumpah. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Cara-cara sahabat meriwayatkan hadis. Para sahabat sesudah Rasulullah SAW wafat, sedikit demi sedikit mereka menyampaikan hadis kepada orang lain. Mereka menyampaikan amanah dari Nabi, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Amr Ibnu Ais yang berbunyi, "Balighul anni walau ayat," yang artinya, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Materi selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran dan tafsir hadis. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Tafsir yang pertama yaitu Tafsir At-Tabari. Beliau lahir tahun 224 Hijriah dan wafat tahun 310 Hijriah. Nama kitabnya adalah Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Sikap terhadap sanadnya, beliau berkomitmen menyebutkan semua riwayat dengan sanad-sanad atau jalur-jalur transmisinya. Kebanyakan tidak ditanggapi beliau baik dengan mensahihkan atau melemahkannya. Selanjutnya adalah Tafsir Ibn Katsir. Beliau adalah seorang imam, hafiz, dan juga sejarawan yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Nama kitabnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Akidahnya adalah beliau berakidah salaf, dan hal ini tidak perlu diherankan karena beliau adalah salah seorang murid. Selanjutnya adalah Tafsir Al-Qutubi. Al-Qutubi wafat pada tahun 671 Hijriah. Nama kitabnya adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Akidahnya, beliau juga membantah terhadap ahli tasawuf dan mengingkari perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan mereka yang bertentangan dengan syariat. Beralih ke Tafsir Al-Baqawi. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Masyud, yang lebih dikenal dengan Al-Baqawi, penghidup Al-Sunnah dan seorang imam dan hafiz. Nama kitab beliau adalah Ma'alim At-Tanzil. Akidahnya, beliau seorang yang berakidah salaf, menetapkan asma dan sifat yang ditetapkan sendiri oleh Allah Ta'ala atas dirinya. Dalam hal ini, beliau telah menetapkan hal itu pada muqaddimah kitabnya yang amat berharga, Syarh As-Sunnah. Dan selanjutnya ada Tafsir Al-Manar. Beliau wafat pada tahun 1353 Hijriah. Nama kitab tafsirnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim, dan lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Namun sayangnya tafsir ini tidak rampung dan hanya sampai pada surat Yusuf ayat 101. Selanjutnya adalah ulama hadis. Yang pertama ada Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu Husain Muslim bil Al-Hajj. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 2004 Hijriah atau 820 Masehi, yaitu kota kecil yang terletak di negara Irak. Beliau salah seorang ahli hadis termukakan dan murid Al-Bukhari. Sejak kecil, beliau belajar hadis ke beberapa guru di berbagai negara, antara ke Hijaz, Syam, Irak, Mesir, dan lain-lain. Seperti gurunya, Al-Bukhari, An-Nawawi berkata, Imam Muslim seorang yang sangat berhati-hati, teguh pendirian, warak, dan makrifat. Yang kedua ada Imam An-Nasyai. Imam An-Nasyai ini mendapat nama karena dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah. Di kota Nasa, yang masih termasuk wilayah Khurasan, seorang muhadis putra Nasan yang pintar, warai, hafiz lagi takwa ini memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukmin dan menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada Imam Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam.
Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga mufti bagi negeri Irak, dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang keempat ada Ibnu Hibban. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Ibnu Hibban menilai tisqah orang yang kondisinya tertutup, yaitu selama tidak ada penilaian aib dan penilaian adil adalah terhadap setiap syekh dan periwayat yang meriwayatkan darinya adalah seorang yang tisqah, dan dia tidak pernah mendatangkan hadis yang munkar. Dan yang terakhir ada Abu Hurairah. Abdurrahman bin Syarq merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela itu ia mengembala kambing. Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata, tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Materi yang terakhir yaitu adalah mengenal lebih dekat imam-imam mazhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fikih terdiri dari 7 pokok, yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga perkataan para sahabat, yang keempat Al-Qiyas, yang kelima Al-Ihtisan, yang keenam Ijma, dan yang terakhir adalah Uruf. Murid Imam Abu Hanifah antara lain Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Azhari, yang kedua Zufar bin Hujail bin Qais Al-Kufi. Guru Imam Abu Hanifah adalah Hamad bin Abu Sulaiman, Atta bin Abi Rahab, dan Nafi' Maulana Ibnu Umar. Selanjutnya ada Imam Malik, atau dikenal dengan Malik bin Anas, yang lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat tahun 1709 Hijriah. Pakar di bidang fikih dan ilmu hadis. Imam Malik merupakan pendiri mazhab Maliki. Guru Imam Malik diantaranya adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Mukibil, dan Az-Zuhri. Murid Imam Malik diantaranya adalah Ibnu Qasim, Ibnu Wahab, Ibnu Madi, Ibnu Mubarak. Dasar-dasar mazhab Maliki diantaranya adalah Dalilul Kitab, Ijma, Qiyas, dan Ihtisan. Dan selanjutnya ada Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan wafat di Mesir pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Beliau adalah peletak dasar ilmu usul fikih. Mazhab Syafi'i memiliki 2 dasar, yaitu yang pertama qadim dan kedua jadid. Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum adalah yang pertama Alkitab, yang kedua Sunnah, yang ketiga Mutawatirah, yang keempat Al-Ijma, yang kelima Khabar Ahad, yang keenam Al-Qiyas, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Al-Istihab. Murid Imam Syafi'i diantaranya adalah Ahmad bin Sinan Al-Qattun, Ahmad bin Sholih Misri, Abu Ja'far At-Tabari, dan guru Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Abu Sulaiman, Atta bin Abi Rabah, dan Nafi' Maulana Ibnu Umar. Di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Risalah, Al-Um, dan Al-Hujjah. Selanjutnya ada Imam Hanbali. Nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah, yang merupakan pendiri mazhab Hanbali. Beliau mengumpulkan sebanyak 40.000 hadis. Dasar-dasar mazhab dalam mengistinbatkan hukum adalah nas hadis, fatwa sebagian sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis dhaif, dan qiyas. Guru-guru Imam Hanbali diantaranya ada Ismail bin Ja'far dan Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Hanbali diantaranya ada Imam Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.